Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Debbie Yuwaris Yalagan, salah satu dosen pada program studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya, S1 Administrasi Negara pada Universitas Tanjung Pura, S2 Magister Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Tanjung Pura. Adapun bidang ilmu yang masih terus saya kembangkan sampai saat ini adalah bidang kebijakan publik dan manajemen publik. Pemaparan video ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran atau PDD UKTPT pada sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis dan evaluasi kebijakan publik. Adapun yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, bentuk dan metode pembelajaran, yang kelima, sistem penilaian. Mata kuliah analisis dan evaluasi kebijakan publik merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 4 program studi Sarjana Terapan Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Untuk mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Pada semester genap ini, saya mengajar mata kuliah tersebut sebanyak 4 kelas, yaitu kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Pada kurikulum MBKM, pelaksanaan pembelajaran menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery merupakan proses saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Interaction merupakan proses yang terjadi antara saya selaku dosen dan mahasiswa demi tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Dan assessment merupakan proses penilaian guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, analisis dan evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu subkajian pada ilmu administrasi publik. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan lingkup kebijakan publik, analisis kebijakan publik, tujuan evaluasi kebijakan publik, evaluasi implementasi kebijakan, pendekatan evaluasi kebijakan publik, kriteria evaluasi kebijakan publik, sampai pada teknik mengevaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik perlu untuk dievaluasi guna menentukan keberhasilan dan kelemahan kebijakan untuk menentukan apakah kebijakan perlu untuk diteruskan dengan revisi, ataupun dihentikan. Karena peran evaluasi amat penting bagi keberlangsungan suatu kebijakan, maka diperlukan evaluasi yang objektif dan sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lewat mata kuliah ini, para mahasiswa diajak untuk mengkaji apa dan bagaimana melaksanakan evaluasi kebijakan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menganalisa berbagai kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan publik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan publik secara objektif dan sistematis. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah analisis dan evaluasi kebijakan publik, yaitu ada 8 materi pokok dengan 12 minggu pertemuan tatap muka dalam satu semester, di mana 6 minggu pertama perkuliahan tatap muka, minggu ke-7 ujian tengah semester, minggu ke-8 sampai 11 praktek lapangan, dan kemudian minggu ke-12 sampai ke-17 kembali perkuliahan tatap muka, dan minggu ke-18 ujian akhir semester. 8 pokok materi pembelajaran yang dimaksud yaitu konsep dan lingkup kebijakan publik, konsep evaluasi dan lingkup evaluasi kebijakan publik, tujuan dan alasan evaluasi kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, pendekatan evaluasi kebijakan publik, dan kriteria evaluasi kebijakan publik, analisis dampak kebijakan publik, sampai kepada teknik mengevaluasi kebijakan publik. Untuk bentuk dan metode pembelajaran yang saya gunakan,
dalam proses pembelajaran yaitu tatap muka, di dalam kelas diiringi penugasan terstruktur, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group dan email dalam pengiriman tugas mahasiswa. Untuk bentuk pembelajaran yaitu teori dan praktikum. Pada pembelajaran teori menggunakan metode case method atau metode studi kasus, di mana mahasiswa distimulus beberapa kasus atau problem yang berkaitan dengan masalah publik yang ada di negara Indonesia, kemudian mendiskusikan cara penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian, untuk praktikum menggunakan metode project-based learning, di mana mahasiswa diberikan tugas mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia dengan menggunakan teknik dan prosedur evaluasi kebijakan publik, dan dosen juga menyiapkan job sheet atau kertas kerja, di mana di dalamnya berupa hasil evaluasi kebijakan dan policy brief, ringkasan naskah kebijakan yang dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Untuk sistem penilaian pada program studi administrasi negara, yaitu mengacu pada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Pontianak yang terdiri dari aktivitas dan tugas 20%, UTS 25%, praktek lapangan 25%, dan UAS 30%. Berikut adalah dokumentasi video pembelajaran mata kuliah analisis dan evaluasi kebijakan publik di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perkuliahan di sore hari ini, dipersilakan satu orang yang pimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk materi tentang evaluasi implementasi kebijakan publik. Namun sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Abang Naufal, Aditya Nanda, Aprilia, Sherly, Zeta. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk mengenai materi tentang evaluasi implementasi kebijakan publik. Kalau minggu lalu kita membahas tentang tujuan evaluasi kebijakan itu di minggu kelima. Coba perhatikan RPS, sudah kelihatan nggak di depan? Sudah ya? Nah, ini kita masuk di minggu ke-6, materinya adalah tentang evaluasi implementasi kebijakan publik. Nah, di sini capaian pembelajarannya, mahasiswa dapat menjelaskan evaluasi implementasi kebijakan publik, yaitu ada 3 topik yang kita bahas hari ini. Yang pertama tentang konsep evaluasi proses atau implementasi. Yang kedua itu tentang sifat evaluasi kebijakan, yaitu perspektif compliance. Dan yang ketiga itu tentang sifat evaluasi kebijakan yang perspektif what's happening. Jadi ada 3 materi, oke? Nah, nanti di akhir sesi hari ini kalian akan ada latihan. Nah, Ibu sudah siapkan job sheet yang akan kalian kerjakan. Oke? Baik ya, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, masih ingat gak apa sih itu evaluasi? Evaluasi itu menilai suatu. Evaluasi adalah tahapan menilai suatu kebijakan. Tahapan menilai suatu kebijakan mulai dari proses perencanaan, yaitu apa? Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak. Oke. Materi minggu lalu, tujuan evaluasi kebijakan masih ingat nggak untuk apa? Menentukan tingkat kinerja. Oke. Mengukur tingkat efisiensi. Mengukur keluaran atau dampak. Oke, mengukur keluaran dari kebijakan itu, dampaknya, tingkat efisiensinya. Oke, terus? Untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam kebijakan. Oke, benar. Jadi kita mau tahu nih, kira-kira ada nggak penyimpangan dalam pelaksanaan implementasi itu, ya nggak? Ya. Nah, jadi kita mau melakukan evaluasi untuk mengetahui ada nggak penyimpangan. Nah, selain itu tujuannya untuk apa? Sebagai bahan perbaikan. Iya, sebagai bahan masukan atau bahan perbaikan untuk kebijakan itu diteruskan dengan revisi
atau dihentikan. Nah, sekarang dari 3 jenis evaluasi itu kita masuk ke materi evaluasi implementasi kebijakan publik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, materinya yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep evaluasi implementasi kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sifat evaluasi implementasi, yaitu perspektif compliance. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sifat evaluasi implementasi yang perspektif what's happening. Jadi sebenarnya kita belajar 2 perspektif hari ini, perspektif compliance dan perspektif what's happening. Nah, kriteria penilaiannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep evaluasi implementasi kebijakan publik. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan sifat evaluasi implementasi perspektif compliance. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menyusun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sesuai dengan sifat evaluasi implementasi, yaitu perspektif what's happening. Nah, ini nanti yang akan menjadi pelatihan setelah Ibu menyampaikan materi hari ini. Oke ya? Oke, kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke pengertian evaluasi implementasi kebijakan. Yang pertama dikatakan proses yang sistematis dan terencana untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan suatu kebijakan. Berarti mengevaluasi implementasi itu yang dinilai adalah pelaksanaan kebijakan itu, ya kan? Berdasarkan apa? Lihatnya dari mana kalau mengevaluasi? Masih ingat nggak? Ibu bilang tujuan yang ditetapkan harus sama dengan hasil yang kan tujuan dengan hasil. Nah, ternyata hasilnya negatif atau tidak berhasil, berarti berhasil nggak kebijakannya? Tidak. Jadi dibandingkan. Oke, yang kedua dikatakan evaluasi implementasi itu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai kinerja pelaksanaan. Lagi-lagi berarti yang sifatnya pelaksanaan. Namanya aja udah implementasi. Berarti yang dinilai pelaksanaan. Nah, dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi. Kalau efektivitas itu dibandingkan dengan tujuan. Nah, kamu mau lihat nih, kebijakannya sudah efektif nggak? Berarti bandingkan dengan tujuan. Sudah tercapai nggak tujuannya? Sudah sesuai dengan rencana nggak? Baru kita bisa simpulkan, oh kebijakan ini efektif, ya kan? Nah, menurut Michael Borus ada 2 aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi proses. Jadi evaluasi proses sama dengan evaluasi implementasi. Yang pertama, menguji apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencananya. Tadi sama ya, berarti dibandingkan tujuan dibandingkan dengan hasil. Nah, kemudian yang kedua mencakup aspek short range atau dampak jangka pendek. Jadi hasil akhir dari evaluasi implementasi itu adalah kalian bisa menentukan apakah kebijakan ini sudah berdampak atau belum, tapi sifatnya yang jangka pendek, belum jangka panjang, kecuali dia evaluasi dampak. Itu sifatnya nanti kesimpulannya adalah dampak jangka panjang. Oke. Nah, untuk apa sih kita melakukan evaluasi implementasi? Tujuannya yang pertama, menjelaskan munculnya realitas. Realitas itu berarti real, fenomena yang real, yang nyata. Karena kita mengevaluasi pelaksanaannya. Gimana pelaksanaannya? Sesuai nggak dengan SOP? Sesuai nggak dengan aturan? Sesuai nggak dengan pedoman? Seperti itu. Nah, tujuan yang kedua, mengevaluasi proses implementasi dan dampak jangka pendek. Berarti kalau dengar evaluasi kebijakan publik, hasilnya dampak jangka pendek. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang perspektif compliance. Perspektif compliance dikatakan di sini melihat kepatuhan agen-agen administratif atau agen pelaksana. Berarti artinya adalah instansi administratif itu sendiri. Berarti implementornya. Nah, kita mau lihat kepatuhannya.
dikatakan di sini kepatuhannya itu bersifat fungsional dalam satu tatanan hierarki. Maksudnya adalah di sini superior itu bisanya kalau dari tingkat instansi administratif dinas, berarti dia kepala dinas. Atau kalau dia tingkat wali kota, kalau kota Pontianak, berarti superiornya adalah wali kota, subordinatnya kepala dinas beserta kepala bagian, kepala subbagiannya. Nah, kita mau lihat kepatuhannya dalam tingkat hierarki maksudnya. Pelaksananya kan sebenarnya wali kota, ya enggak? Eksekutif. Nah, kemudian si pelaksana instansi administratifnya adalah si kepala dinas, kepala bagian, ya kan? Dia patuh nggak terhadap perintah wali kota? Nah, yang mau kamu cari tahu kepatuhan dari si subordinat kepada si superior tadi, tatanan hierarki itu. Makanya dikatakan di sini ada susunan tatanan hierarki, kedudukan superior dan subordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat. Kayak tadi, kepala bagiannya patuh nggak terhadap kepala dinasnya? Atau kepala subbagiannya patuh nggak terhadap kepala bagian, patuh nggak terhadap kepala dinas. Nah, patuh akan perintah, patuh terhadap kebijakan. Nah, jadi dilihat dari kepatuhannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kira-kira bisa kita kembangkan dalam penelitian evaluasi implementasi dengan menggunakan perspektif compliance? Yang pertama, dikatakan posisi subordinat kepada perintah-perintah mereka yang ada di posisi superior. Tadi yang seperti Ibu jelaskan. Nah, sebaiknya jika derajatnya rendah, maka implementasinya dinilai buruk. Berarti derajat kepatuhannya. Kalau kamu tidak patuh terhadap atasan, berarti pelaksanaan kebijakan atau program itu juga akan rendah. Nah, makanya implementasi yang buruk juga disebabkan oleh adanya perintah yang tidak jelas. Coba kita lihat di sini ada gambar. Environment apa? Lingkungan. Implementasi, tahu ya, implementation, program consequence and result, berarti konsekuensi dari program dan hasil. Nah, faktor-faktor lingkungan ini contohnya SDM, faktor dukungan masyarakat, ekonomi, politik, dan nah, jadi lingkungan ekonomi, sosial, politik yang baik di suatu daerah atau negara itu sangat mendukung keberhasilan keberhasilan kebijakan atau program itu sendiri. Nah, jadi seorang evaluator sebelum kalian melakukan evaluasi atau penilaian, kalian harus tentukan dulu variabel X dan Y-nya. Variabel X itu apa, Bu? Variabel X-nya itu adalah jika kita melakukan sesuai dengan X, maka akibat yang diinginkan adalah Y. Berarti variabel X maksudnya di sini adalah treatment program, organisasi birokrasi, proses, dan target populasi. Jadi itu X-nya. Treatment program itu adalah kebijakan atau aturan itu sendiri. Misalnya dia program apa di situ? Pelatihan kerja. Organisasi birokrasi ini sama dengan instansi administratif atau implementor. Nah, kalau proses itu proses yang sesuai dengan isi dari kebijakan, atau kalau dia program berarti sesuai dengan panduan program. Nah, kalau target populasi itu sama dengan target grup atau kelompok sasaran. Nah, inilah hal-hal yang berpengaruh terhadap akibat dari suatu kebijakan. Nah, di sini variabel X-nya adalah treatment program atau program itu sendiri. Contoh yang pertama, treatment program, pelatihan kerja dalam bidang tertentu, baik di kelas atau training dalam suatu perusahaan untuk keterampilan tertentu. Jadi programnya adalah membuat seperti pelatihan. Nah, organisasi birokrasi atau pelaksananya berarti implementornya kan? Biro Tenaga Kerja, pelatihan administrasi Departemen Tenaga Kerja, organisasi-organisasi pelatihan di tingkat lokal. Jadi biasanya itu ada kita kerjasama dengan organisasi pelatihan.
Tapi sebenarnya yang bertanggung jawab adalah si Dinas Ketenagakerja. Nah, kemudian prosesnya seperti apa? Dewan Industri Swasta diberi mandat oleh pemerintah, mempunyai kekuasaan tertentu, dan anggotanya dipilih dengan kriteria tertentu. Nah, ternyata mereka lingkupkan lagi nih, lebih sempit, siapa yang menjadi targetnya, target grupnya kan? Nah, adanya persyaratan bahwa kontrak atas suatu program harus bersifat kompetitif, dan gubernur mempunyai hak veto dalam menentukan organisasi pemerintah lokal mana yang akan diberi tanggung jawab atas program ini. Nah, ternyata kalau dari contoh ini tidak semua daerah diberi mandat untuk mengikuti pelatihan itu. Nah, ada kriterianya, daerah-daerah mana nih. Nah, itu ada di dalam isi kebijakan itu atau ada dalam buku panduan itu sendiri. Target populasinya, apakah semua orang-orang yang ingin dilatih atau tenaga kerja? Tidak, lebih difokuskan lagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Nah, itu target grupnya. Variabel Y-nya atau akibatnya, akibat yang diinginkan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, paham nggak contoh nomor 1? Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Mungkin ini tidak dibagi. Contoh tadi Bu bilang dari eksternal bisa masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung atas pelaksanaan kebijakan, tidak akan bisa kebijakan itu berjalan dengan baik. Nah, faktor-faktor eksternalnya tadi seperti yang Ibu jelaskan, lingkungan, SDM-nya juga bisa. Lingkungan politik, lingkungan ekonomi. Nah, itu bisa faktor eksternal, Kak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tugas. Coba perhatikan di slide PPT di depan. Apa tugasnya? Yaitu seperti yang sudah dicontohkan di depan tadi. Buat kategori variabel X dan Y yang sesuai dengan perspektif what's happening dengan menentukan yang pertama treatment program, organisasi program, proses, target populasi, dan akibat. Akibat itu variabel Y-nya. Oke, silakan duduk per kelompok. Nanti Ibu bagikan job sheet-nya atau lembar kerjanya seperti ini. Nah, masing-masing mahasiswa harus mengisi job sheet-nya. Jadi walaupun diskusinya kelompok, tapi kalian mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Oke, silakan. Kalian. Pemberian pelayanan kesehatan dan ibu bayi, hamil anak. Oke, sip. Kalau kelompok berapa ini? Kelompok 2 apa treatment programnya? Menyediakan tempat apa? Kalau kelompok berapa nih? 5. Apa treatment programnya? Menyediakan rumah susun? Iya, sip. Kelompok 1? Iya. Nah, ini penyediaan fasilitas kan? Jadi bukan hanya sekedar memberikan fasilitas, tapi juga mengolah sampah itu menjadi didaur ulang, di mana di pemanfaatan kembali. Nah, apalagi coba baca di sini ya. Udah ya? Oke, semuanya perhatikan dulu ke depan. Temannya mau sharing hasil diskusinya. Ya, perhatikan ya. Silakan Fit. Iya, maju ke depan. Di sini, Jak. Nah, di situ, Jak, Kak. Di situ, Jak. Baik, perkenalkan semuanya, saya Fitri Nurdiasari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya mendapatkan peraturan tentang peraturan daerah yaitu Kota Pontianak nomor 8 tahun 2003 tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. Nah, untuk kita langsung di variabel X itu untuk treatment program untuk kebijakan yang sudah saya dapatkan tadi. Yang pertama itu tentang pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, bayi dan juga anak balita. Nah, selanjutnya itu untuk organisasi birokrasi ataupun instansi yang terlibat itu, yang pertama ada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus ada Puskesmas, lalu ada Posyandu juga. Nah,
Seperti itu untuk proses ataupun hal-hal yang dilakukan di kebijakan ini ataupun program ini itu meliputi yang pertama ada sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan baik itu untuk ibu hamilnya, untuk bayi ataupun balitanya. Selanjutnya itu ada pemberian imunisasi secara teratur untuk bayi-bayi yang baru lahir ataupun bayi-bayi yang sudah berpopulasi semuanya. Setelah itu ada pemberian makanan bernutrisi dari dapur sehat biasanya. Selanjutnya itu ada pemberian ASI eksklusif dari ibu hamil kepada bayinya. Selanjutnya itu ada konsultasi gratis yang bisa dilakukan oleh ibu hamil ataupun anaknya di puskesmas ataupun di posyandu. Selanjutnya itu untuk target populasinya itu ada ibu hamil, ada anak yang baru itu kisaran umurnya itu dari 0 hari sampai 28 hari. Selanjutnya itu ada bayi yang baru berumur 1 tahun. Kalau anak balita itu kisaran umur dari 1 sampai 5 tahun. Untuk variabel X, variabel Y. Variabel Y maksud saya, yang pertama itu akibatnya dihasilkan itu yang pertama diharapkan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamilnya, anaknya, dan balita tersebut. Selanjutnya itu yang pastinya itu mengurangi stunting bagi anak balita. Iya. Setelah itu yang pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan dari ibu dan anak. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Nah, jadi selain mengurangi stunting, berarti meningkatkan kualitas hidup manusia. Itu juga salah satu dampak jangka panjang. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Jadi untuk kelompok yang belum, Ibu tunggu malam ini dikumpulkan tugasnya melalui email, difoto, baru dikirim dalam bentuk PDF lewat email Ibu. Oke? Oke, kalau gitu silakan kembali seperti semula kursinya supaya kita tutup ya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah latihan kita hari ini itu fungsinya untuk apa sih? Jadi ketika evaluator mau mengevaluasi kebijakan, kalian sudah punya poin-poin mana nih yang mau dilihat prosesnya. Nah, jadi tinggal bandingkan aja proses yang sudah ditentukan tadi dengan realisasi di lapangan seperti apa. Oke? Nah, oke, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, satu orang silakan pimpin doa untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, maka kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri. Selamat sore semuanya. Sore, Ibu. Terima kasih. Demikianlah video dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada sertifikasi dosen 2024. Terima kasih dan salam sejahtera.